Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Gunawan Lombok. Oke teman-teman, seperti biasa, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, seperti biasa jangan lupa dukung support channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Kali ini saya akan membahas perbedaan gaji kerja di restoran Malaysia dan kerja restoran di Indonesia. Dan berapakah gaji kerja restoran di Malaysia? Oke, tanpa membuang masa, jom kita saksikan video reaction ini. Gimana penjelasan saudara kita yang pernah bekerja di restoran Malaysia dan kerja di restoran Indonesia. Lebih besar mana sih gaji yang saya dapat waktu saya kerja di restoran Indonesia dan restoran di Malaysia? Oke, saya akan memulai cerita gitu ya. Itu kenapa orang Indonesia itu banyak yang berbondong-bondong kerja di Malaysia. Ya karena nilai mata uangnya lebih tinggi. Dan ketika dapat gaji dikirim ke Indonesia itu jadi banyak duitnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, nampaknya sudah lama sekali saya tidak membuat konten karena kesibukan akhir-akhir ini gitu ya, yang lumayan menyita waktu. Ya, namanya juga manusia ya. Tidak hanya pejabat negara saja yang memiliki kesibukan yang lumayan menyita waktu, tetapi rakyat biasa pun, orang biasa pun juga memiliki kesibukan yang lumayan menyita waktu. Oke, pada kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya pribadi antara Indonesia dan Malaysia. Pada kali ini yang akan saya ceritakan adalah pengalaman saya mendapatkan gaji gitu ya. Saya akan menceritakan gaji saya waktu saya kerja di restoran Indonesia dan waktu kerja restoran Malaysia. Di sini saya akan menceritakan lebih besar mana sih gaji yang saya dapat waktu saya kerja di restoran Indonesia dan restoran di Malaysia. Oke, saya akan memulai cerita gitu ya. Di Indonesia, di restoran Indonesia, waktu saya kerja di restoran Indonesia, saya mendapatkan gaji pokok atau gaji utama sebesar 2.150.000 atau 2.200.000 gitu lah ya. Saya tidak pasti, saya agak-agak lupa. Dan dapat uang makan sebesar 400-an begitu lah ya. Pada intinya total dari gaji utama, gaji pokok dengan uang makan itu sebesar 2.560.000. Itu gaji yang saya dapat dalam satu bulan. Tetapi saya akan mendapatkan bonus apabila omset restoran pada bulan itu lagi bagus atau lagi naik. Itu biasanya omset yang saya dapat ya sekitar 300 sampai 400. Contoh, kalau lagi bagus-bagusnya omset restoran pada saat itu saya akan mendapatkan 400. Jadi totalnya gaji 2.550.000 tadi ditambah dengan 400 menjadi 2.950.000 gitu ya. Kalau lagi bagus-bagusnya, tapi jarang sih dapat bonus gitu ya. Paling biasa rata-rata ya bonusnya itu adalah 100-200 gitu lah ya, atau 300 gitu ya. Ya, pada intinya rata-rata saya dalam satu bulan itu saya dapat total gaji sebanyak 2.700.000-an atau 2.800.000-an begitu. Anggap saja saya dapat total gaji dalam satu bulan itu 2.800.000. Oke, 2.800.000 ini dipotong dengan uang sewa bilik atau kamar kos gitu 400, sudah tinggal 2.400.000. Itu satu bulan sekali bayar. Kemudian dipotong dengan uang makan sehari-hari gitulah ya. Ya sehari-hari makan. Saya kalau makan kalau nggak 3 kali ya nggak bisa. Saya makan sehari harus 3 kali gitulah ya. Belum lagi dengan lain-lainnya. Ya gampangnya, hitungan mudahnya adalah gaji sebesar itu saya hanya mendapat atau menyimpan antara 300-400 rupiah. Itu kok menyimpan gitu ya. Atau paling presnya lah
sisa 100-200 dalam satu bulan itu ada sisa. Itu betul-betul harus penjimatan, harus hemat begitulah ya, supaya nyampe pada penggajian berikutnya begitu. Jadi gaji segitu ya itu sudah sangat super penghematan, super penghematan gitu ya. Kalau boros sedikit mungkin dalam setengah bulan itu duit udah habis. Dan berapa sih gaji yang saya dapat waktu saya kerja di restoran Malaysia? Oke, saya akan memberitahukan kali ini, saya akan bercerita. Di Malaysia sistem gaji saya itu adalah harian. Per hari saya digaji 60 hari. Dalam satu bulan saya libur 4 hari, karena dalam satu minggu saya libur 1 hari, yaitu hari Ahad atau hari Minggu. So dalam satu bulan itu saya mendapatkan gaji sebanyak 26 hari. Kalau saya digaji perharinya 60 ringgit, maknanya 60 ringgit dikali 26 hari itu sebesar berapa ya? Saya hitung dulu. 26 kali 60. 26 hari dikali 60 ringgit yaitu sebesar 1.560. Jadi total gaji dalam satu bulan itu yang saya dapat waktu saya kerja di restoran Malaysia adalah 1.560 ringgit. Ya. Itu kalau tidak ada. Jauh beda ya teman-teman ya. Jauh beda ya. Ini bukan kita bukan kita menjelekkan lah. Ini kan rezeki kita di sana ada, di sana sudah ditentukan lah. Rezeki kita di Indonesia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rezeki kita di Malaysia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan ragulah untuk menuntut apa yang kita cita-citakan, merantau mencari rezeki yang halal gitu kan, teman-teman. Yuk kita lanjut saksikan teman-teman ya. Hari-hari libur ya, tidak ada hari-hari perayaan, tidak ada hari tanggal merah, begitu normal gitulah ya. Satu bulan 24 hari itu saya mendapatkan gaji 1.560 ringgit. Nah, 1.560 ringgit ini kalau dirupiahkan berapa? Oke, saya akan hitung 1.560 ringgit ini atau total gaji saya di restoran ini ketika dirupiahkan berapa saya akan hitung. Saya akan asumsikan penukaran duit pada saat itu adalah ringgit ke Indonesia, ringgit ke rupiah itu sebesar 3.300 gitulah ya. Saya asumsikan segitu karena memang rata-rata segitulah ya penukarannya. Tapi kadang juga ada 3.400, kadang juga 3.500, itu jarang-jarang gitulah. Oke, saya akan asumsikan penukaran duit ringgit ke rupiah pada saat itu adalah 3.300. Oke. 1.560 ringgit dikalikan 3.300 adalah 5.148.000 ya. Sangat jauh ya perbedaannya ya, gaji yang saya dapat waktu saya kerja di restoran Malaysia dan gaji yang saya dapat ketika saya kerja di restoran Indonesia dalam satu bulan itu. Di Indonesia saya dapat gaji rata-rata 2.700.000 atau 800-an gitu ya. Dan di Malaysia saya dapat gaji dalam satu bulan itu 5.148.000. Hampir setengahnya ya selisihnya ya. Ya karena nilai mata uang Malaysia ringgit itu lebih besar daripada rupiah. Jadi ketika ditukar itu sangat tinggi gitu ya, separuhnya malah gaji. Gitu, ketika gajinya ditukar ke rupiah itu lebih besar, bahkan setengah dari waktu saya kerja, waktu saya dapat gaji di Indonesia yang sama-sama restoran. Nah, duit waktu saya kerja di Malaysia ini uang makan ditanggung, maksudnya makan ditanggung oleh bos gitu ya, oleh pemilik restoran, oleh owner. Makan 1 kali, makan 2 kali, makan 3 kali boleh, makan sepuasnya di sana, makan lauk apa saja ya, lauk apa saja yang ada di sana. Tapi yang namanya kerja gitu lah ya harus tengok-tengok dulu makanan mana yang pantas untuk dimakan gitu lah ya. Kalau lauknya itu terlampau mahal, ya kita nggak pernah makan, kita makan yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa saja di sana itu sudah hitungannya adalah makan ayam gitu lah ya, lauk ayam di sana itu adalah makanan yang biasa gitu.
kalau ikan itu makanan yang di atasnya biasa, karena ikan di sana lebih mahal daripada ayam. Tetapi untuk sewa bili itu bayar sendiri. Itu waktu itu saya 300-an sewa bilinya. Nah, pada intinya gaji yang saya dapat di Malaysia ini saya boleh menabung 3 juta bersih. Ya, 3 juta bersih dikirim ke Indonesia untuk ditabung. Dan apabila dibandingkan dengan gaji yang saya dapat tadi waktu saya kerja di restoran Malaysia yang hanya sebesar 2 juta, anggaplah 2.800.000, itu mau nabung pun itu sangat susah, itu pun dengan sangat-sangat penghematan begitu ya. Ya kadang ya nggak nabung, kalau misal ada keperluan mendadak ya kadang nabung 100-200, itu pun ya dengan susah payahnya untuk menghemat gitu. Menahan apa yang saya mau begitu. Ya begitulah perbandingan gaji yang saya dapat waktu saya kerja di restoran di Indonesia dan waktu saya kerja di restoran Malaysia. Ya lumayan. Oke teman-teman, sampai di sini itulah perbedaan gaji kerja di restoran Malaysia dan gaji kerja di restoran Malaysia. Seperti itulah cerita daripada saudara kita tadi teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa mengambil kesimpulan atau semangat dari saudara kita ini teman-teman. Dan banyak juga yang bilang bahwasanya orang Indonesia tidak ada yang berminat sekarang untuk masuk Malaysia. Ternyata masih ada juga yang berbondong-bondong masuk Malaysia teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dan jangan lupa dukung support channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.